Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmat Putra dengan NIM 123220163. Saya mahasiswa jurusan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di PT Telkom Akses Yogyakarta. Untuk hasil akhir dari laporan kerja praktik saya, di sini saya membuat sistem manajemen file, yaitu dengan judul yaitu implementasi sistem manajemen file berbasis web dan cloud storage. Nah, yang melatar belakangi mengapa saya membuat sistem manajemen file berbasis web dan cloud storage ini dari hari pertama sampai hari terakhir saya menjalani atau melaksanakan kerja praktik selama satu bulan di PT Telkom Akses Yogyakarta. Saya menemukan beberapa permasalahan, terutama yaitu dalam proses pemberkasan, yaitu proses pemberkasan yaitu khususnya di divisi saya, yaitu divisi konstruksi. Nah, untuk permasalahan yang saya hadapi yaitu proses pemberkasan dokumen yang lambat, lalu waktu pengelolaan dokumen yang menghabiskan banyak sumber daya, proses pengiriman berkas yang sering nunggu, eviden yang kurang lengkap, ketidakteraturan file, kurangnya penataan file secara struktur, pengelolaan dokumen yang tidak terorganisir, dan koordinasi multitim dan multilokasi. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang saya temui saat saya melakukan magang, di sini saya mengimplementasikan dalam bentuk web atau aplikasi berbasis cloud yang saya buat untuk memudahkan koordinasi atau pengerjaan pemberkasan atau proses dokumen itu lebih efisien, cepat, dan juga lebih praktis, dan serta penyimpanan file tersebut itu terstruktur dan terorganisir dalam satu wadah, yaitu cloud. Nah, di sini saya untuk web saya sudah saya deploy menggunakan Vercel untuk front end dan back end-nya sendiri. Nah, untuk database-nya sendiri itu saya menggunakan Supabase. Nah, di sini untuk tabel yang ada di database-nya sendiri itu ada tabel account untuk menyimpan data-data akun untuk dapat mengakses sistem tersebut, lalu ada file approach, file, location audit, location status, location, notes, notes thief, dan thief account. Nah, selanjutnya untuk aplikasi atau sistemnya ini sendiri, yaitu di halaman pertama itu ada halaman login page. Nah, untuk login page ini dikhususkan untuk staff atau staff di divisi konstruksi. Nah, selanjutnya di sini juga ada login sebagai tim TIF atau tim dari Telkom Infrastruktur Indonesia. Nah, di sini khususnya untuk staff sendiri dapat jika belum mempunyai akun untuk masuk ke dalam sistem manajemen file ini, yaitu staff dapat membuat akun yang akan didirect ke halaman register page, yaitu di sini staff dapat menginput yaitu nama lengkap, jabatan, email, username, dan password. Nah, selanjutnya jika staff sudah membuat akun dan akun tersebut berhasil dibuat, maka akun tersebut akan masuk ke dalam database di Supabase ini. Nah, karena saya sudah membuat akun di sini, saya akan mencoba login akun tersebut. Nah, jika username dan password sistem membaca dengan benar atau sesuai dengan database yang ada, maka user tersebut akan didirect menuju ke halaman dashboard atau halaman utama. Nah, jika user atau staff tersebut menginput username yang tidak ada, maka sistem akan mendeteksi sebagai username yang salah. Jika user atau staff menginput password yang salah tapi dengan username yang ada, maka sistem akan mendeteksi sebagai password yang salah.
Nah, karena saya sudah membuat akun, selanjutnya saya akan melakukan login sebagai staff. Nah, di halaman dashboard utama sendiri, di sini ada tampilan atau ringkasan dari jumlah total lokasi atau jumlah file berdasarkan lokasi yang sudah diupload oleh staff dan juga yang sudah direvisi atau sudah di-approve oleh pihak tim dev. Nah, selanjutnya di sini untuk ringkasan pertama itu ada total lokasi. Nah, untuk total lokasinya itu ada 5 lokasi yang sudah di-input oleh staff yang sudah masuk di database. Nah, di sini ada keterangan yaitu lokasi mana yang sudah, berapa lokasi yang sudah lengkap dan berapa jumlah lokasi yang belum lengkap. Di sini ada 3 lokasi yang sudah lengkap dan 2 yang belum sesuai dengan jumlah total lokasinya. Nah, di bagian bawahnya itu ada total lokasi yang sudah di-approve dan yang belum di-approve. Di sini ada 2 lokasi yang sudah di-approve oleh pihak TIF dan 3 lokasi yang belum di-approve oleh pihak TIF. Nah, selanjutnya di sini juga ada tabel yang berisikan yaitu nama file dan status file tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Nah, di sini saya sudah membuat juga untuk memudahkan men-sorting berdasarkan status kelengkapan yaitu yang sudah lengkap dan juga yang belum lengkap. Jika yang sudah lengkap, maka akan menampilkan nama lokasi mana saja yang sudah lengkap. Nah, kalau jika belum lengkap, maka menampilkan lokasi yang belum lengkap. Nah, di sini juga saya menambahkan fitur search bar untuk memudahkan staff atau user yang pengguna dalam mencari file lokasi. Nanti Pak, misal saya akan men-search Bukit Pandawa. Di sini Bukit Pandawa akan menampilkan Bukit Pandawa saja. Nah, di sini juga ada ringkasan yaitu file yang sudah di-approve oleh pihak TIF, yaitu nama file yang sudah di-approve dari pihak TIF dan yang belum di-approve oleh pihak TIF untuk memudahkan pengguna dalam melihat file mana yang belum di-approve dan yang belum di-approve untuk memudahkan dalam proses pemberkasan. Nah, untuk di selanjutnya itu di sini ada kelola profil. Nah, di dalam profil atau akun di sini yaitu kita dapat mengganti nama, username, jabatan, dan juga email. Nah, selanjutnya jika sudah diganti sesuai dengan keinginan, maka dapat mengklik button simpan perubahan. Maka akan profil tersebut akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, di sini juga ada opsi untuk mengganti password dari password lama dan mengganti ke password yang baru. Nah, selanjutnya untuk di menu kedua yaitu ada folder lokasi. Nah, untuk folder lokasinya tersebut yaitu menampilkan tabel yaitu nama lokasi, status lokasi tersebut, apakah file yang ada di dalam lokasi tersebut sudah lengkap atau belum, dan di sini ada juga aksi atau button untuk mengedit nama dan juga menghapus nama lokasi. Misal saya akan membuat nama lokasi baru. Nah, sebelum itu di sini juga ada search bar untuk memudahkan kita untuk mencari nama lokasi. Search bar untuk mencari nama lokasi. Nah, di sini saya akan membuat nama lokasi baru yaitu dengan Masat. Saya akan membuat folder lokasi baru yaitu dengan nama JWP PT327 WTS FAK WTS Watsraya. Di sini folder buat folder. Jika berhasil folder terbuat, maka folder tersebut akan ditampilkan di dalam tabel di sini. Di sini ada fungsi untuk hapus, yaitu untuk menghapus
folder lokasi tersebut. Nah, di sini kita untuk menuju ke dalam atau ke detail dari folder tersebut itu kita bisa klik berdasarkan nama yang ada di sini. Kita akan klik folder yang tadi sudah kita buat. Di sini juga untuk pertama kali kita membuat folder, di sini juga status untuk kelengkapannya itu belum lengkap karena kita belum mengupload atau mengisi file-file yang dibutuhkan. Nah, di sini itu di halaman detail folder itu menampilkan nama dari lokasi tersebut, status kelengkapan, ada BACT, BAUT, BOQ, Mencor, OPM, hasil ukur, KML, GBG, dan foto atau eviden. Nah, di sini staf dapat mengupload file tersebut, lalu memilih kategorinya atau tipe filenya apa, lalu diupload, maka akan menampilkan dan file tersebut akan ditampilkan ke dalam tabel daftar file. Nah, di sini juga staf dapat menambahkan catatan atau laporan harian, revisi, dan catatan. Dan di sini akan menampilkan daftar dari catatan yang sudah diisikan atau ditambahkan. Nah, di sini saya akan mencoba yaitu mengupload file dengan nama BACT. Di sini BACT, lalu ini saya kasih keterangan BACT. Kita upload file tersebut. Di sini sistem akan mengunggah file tersebut atau memasukkan ke dalam database. Jika folder atau file tersebut sudah berhasil diupload masuk ke dalam database, maka akan ditampilkan ke dalam tabel daftar file dengan nama BACT, keterangannya BACT sesuai ini, dan di sini kita dapat melakukan hapus file dan juga edit keterangan. Nah, untuk ini tipe filenya sendiri, dan setelah kita mengupload file yaitu BACT, maka di status kelengkapan akan otomatis tercentang, dan di sini juga otomatis dan juga bisa manual. Selanjutnya kita akan coba upload file bernama BAUT. BAUT di sini. BAUT kita nggak ada keterangan misalnya revisi tabel. Kita upload di sini. Nah, folder upload file berhasil. Di sini akan tercentang file BAUT. Tipe filenya Word, dan ini keterangannya sesuai dengan yang tadi kita upload. Nah, di sini saya akan mencoba untuk Mencor atau file Excel. Di sini file Excel, kita pilih Excel, kita upload file tersebut. Upload berhasil, maka akan ditampilkan di tabel Mencor dan akan tercentang di bagian Mencor. Nah, selanjutnya untuk saya mencoba upload file eviden. Upload file berhasil. Nah, di sini akan otomatis mengisi di bagian foto atau eviden. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan juga eviden dari hasil berhasil dibuat, maka akan hasil di keterangan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa melihat file tadi yang sudah kita upload berupa gambar seperti ini sesuai dengan yang ada di yang kita upload awal tadi. Nah, selanjutnya di sini karena saya mendemonstrasikan hanya 4 file yang diupload di sini. Di sini juga ada filter berdasarkan tipe file, itu misal kita untuk memudahkan pemberkasan, itu misal saya coba filter dengan tipe file Word, itu akan menampilkan yang hanya tipe filenya Word saja. Jika Excel hanya menghasilkan Excel saja, dan jika foto akan menampilkan tipe file yang berdasarkan foto aja atau JPG. Nah, karena di sini saya hanya mengupload 4 file, saya akan mencoba. Jadi status kelengkapannya belum lengkap sih.
saya akan mencoba centang semua status kelengkapan. Nah, status kelengkapannya di sini akan status tersebut akan berganti menjadi lengkap. Yang sebelumnya belum lengkap menjadi lengkap di sini. Dan di sini staff dapat menambahkan catatan, misal yang 17 catatan bersedia ditambahkan, maka akan dapat catatan tersebut dapat ditampilkan di dalam catatan, yaitu dengan tipenya laporan harian, isinya yang 17, bisa edit catatan tersebut dan juga bisa menghapus catatan tersebut. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian folder lokasi. Nah, yang tadinya status kelengkapan belum lengkap, tadi di sini statusnya belum lengkap, maka akan berubah menjadi status yang lengkap. Yang tadi sudah kita buat folder lokasi yang sudah kita buat. Nah, dari folder lokasi yang kita buat, di sini ada menu ketiga, itu folder approve. Nah, folder approve ini diperuntukkan hanya untuk untuk akun yang akun TIFF atau akun yang hanya dapat diakses oleh tim dari TIFF tersebut, atau folder ini hanya dapat diakses oleh pihak TIFF sendiri. Nah, di sini untuk WTS Wates Raya, di sini untuk statusnya sudah lengkap. Nah, yang membedakan antara folder approve dan folder lokasi di sini itu folder lokasi yang belum lengkap itu tidak akan muncul di menu atau di folder approve atau daftar lokasi yang dapat direvisi atau dilihat oleh si tim TIFF. Nah, di sini yang hanya menampilkan folder lokasi yang statusnya lengkap. Nah, untuk yang Wates Raya itu karena dari pihak TIFF belum melakukan approve, maka statusnya itu belum approve. Nah, untuk staff sendiri hanya bisa mereview atau melihat detail lokasi, yaitu ini status kelengkapan, nama dari lokasi tersebut, statusnya apa, dan di sini juga ada keterangan untuk bisa mendownload file tersebut. Kita bisa mendownload file tersebut. Kita bisa mendownload file tersebut di sini. Lalu di sini itu ada keterangan atau daftar catatan dari TIFF yang tadi hanya diperuntukkan untuk staff saja atau staff dari divisi konstruksi. Nah, di sini itu catatan yang ditambahkan oleh tim dari TIFF tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan saya login sebagai pihak TIFF. Nah, di sini saya login sebagai TIFF. Di sini saya sama ada login page dan juga ada register page. Nah, karena saya sudah membuat membuat akun TIFF, saya akan mencoba login menggunakan akun TIFF yang sudah saya buat. Nah, di sini juga sama, yaitu ada total lokasi, dashboard atau ringkasan dari sama seperti yang punya si staff, dan juga ada kelola profil, selanjutnya folder lokasi. Nah, tadi kan kita sudah membuat atau masuk sebagai staff. Nah, di sini sekarang kita mencoba masuk sebagai tim TIFF. Jadi di sini sebagai tim TIFF tidak bisa melakukan edit dan delete di menu folder lokasi, dan hanya bisa jika kita klik atau masuk ke dalam detail folder lokasi, maka hanya dapat melihat status kelengkapan, sorting, dan
tidak dapat mengupload atau menambahkan catatan di sini, dan sebagai TIF bisa melihat daftar catatan yang dilakukan oleh si staf divisi konstruksi. Nah, sebagai pihak TIF di sini itu dapat melakukan proses approve. Nah, dari pihak TIF tersebut mereview apakah file-file tersebut sudah lengkap sesuai dengan ketentuan atau format yang berlaku atau tidak. Jika sudah benar, maka akan lokasi selesai. Nah, di sini TIF juga dapat menambahkan catatan, misal catatannya itu lokasi selesai, sudah dikoreksi, sudah benar, catatan berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga ada sama, bisa mengedit isi catatan dan juga hapus catatan. Nah, TIF dapat menceklis file tersebut menjadi approve di sini, berhasil di-approve, file tersebut berhasil di-approve, dan status dari file atau nama folder lokasi mata saya sudah lengkap dan sudah di-approve oleh pihak TIF di sini. Nah, jika kita login sebagai staff, ini kita login sebagai staff. Nah, di sini tadi kita sudah menambahkan total folder lokasi yang awalnya 5 berubah menjadi 6, yang sudah lengkap jadi 3, dan yang sudah di approve 3, dan yang belum 3, dan untuk batas raya sudah tampil di dalam ringkasan tabel file approve batas raya. Untuk lokasinya batas raya sudah lengkap dengan status lengkap. Nah, ini kita coba login sebagai staff. Di sini kita yang tadi tim sudah review dan memberikan feedback atau catatan. Di sini kita bisa melihat daftar catatan lokasi selesai, sudah di-approve, statusnya sudah di-approve oleh pihak TIF. Jadi untuk demonstrasi saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Ini ini hasil presentasi saya, laporan kerja praktik saya selama 1 bulan di PT Telkom Akses Yogyakarta.